Oke, baik. Eh, Layar saya sudah terlihat. Udah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Kalau sama Pak Rahmat sudah belajar tentang pangkat ya, bilangan berpangkat. Ya, Sekarang kita akan belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, namanya adalah akar bilangan. Simbolnya, akar bilangan ini punya simbol. Simbolnya itu seperti ini, akar. Ini disimbolkan dengan, ini namanya akar. Oke. Nah, apa maksudnya akar bilangan? Jadi kalau kita punya, katakanlah akar 9 sama dengan sesuatu, atau sama dengan X, artinya kita mencari bilangan positif X sehingga X kuadrat sama dengan 9. Jadi harus bilangan positif. Artinya, eh, ketika kita berhadapan dengan sebuah akar bilangan, kita butuh pengetahuan tentang kuadrat dari suatu bilangan juga. Begitu. Nah, coba sekarang, bilangan positif berapa yang kalau dikuadratkan jadi 9 atau dipangkatkan 2? Bilangan apa? apa, Pak? Bilangan positif berapa kalau kita kuadratkan jadi 9? 3 kali 3. 3. Jadi akar 9 itu adalah 3. Karena 3 kali 3, 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 3 kali 3, dan ini sama dengan 9. Dan Ya. Tapi kan ada yang lain. Misalnya min 3 kali min 3. Min 3 mi, kuadrat juga 9. ya, Tapi poinnya ini harus bilangan positif. Jadi akar 9 itu harus sama dengan 3. Bukan eh, plus minus 3. 9. Bukan bukan min 3 ya. Bukan min 3. Jadi harus bilangan positif. Tapi eh, kalau kita punya, katakanlah X kuadrat sama dengan 9, maka solusinya ada dua, adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Begitu.
Jadi yang namanya akar itu selalu bilangan positif. Bilangan positif yang kalau dikuadratkan itu jadi bilangan yang ada di dalam akar. Nah, berarti ketika tadi kalau kita berhadapan dengan akar, kita butuh pengetahuan tentang kuadrat suatu bilangan. Oke, sebagai contoh, berarti yang perlu kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama, eh, khusus gitu kan, khusus untuk akar 0 itu adalah 0, kayak gitu. Karena 0 kuadrat sama dengan 0, tapi 0 bukan bilangan positif ya. Walaupun 0 bukan bilangan positif. Nah, ada beberapa nilai akar yang eh, perlu kita ketahui, berarti kita berangkatnya dari kuadrat. Jadi misalnya kita tahu 1 kuadrat adalah 1, berarti akar 1 adalah 1. Kemudian 2 kuadrat berapa? 4, berarti kita punya akar 4 adalah 2. Dua kali plus 4. Kemudian 3 kuadrat, ini sama dengan 9, berarti yang kita tahu adalah akar 9 adalah 3. Kemudian 4 kuadrat adalah 16, berarti akar 16 itu adalah 4. Gitu. Ini perlu diketahui karena eh, nanti ketika kita berhadapan dengan akar-akar yang bilangan besar, berarti kita butuh pengetahuan tentang hmm, bilangan kuadrat berapa yang jadi di dalam akar tadi. Kemudian berapa lagi? 5 kuadrat sama dengan 25, berarti akar 25 adalah akar 25 adalah 5. Kemudian berapa lagi? Akar berapa lagi? Akar berapa supaya jadi 6? Akar dari 5. Akar berapa? Dan seterusnya. 36. 36. Akar 36 adalah 6. Akar berapa yang sama dengan 7? Duh, guys ya. Oh, 36. Akar berapa yang sama Tiga. dengan 7? 42. Belum. Coba 7 kali 7. 7 kali 7 berapa coba? 49. 49. Tuh. 49. Kemudian akar berapa yang sama dengan 8? Oh, 8. 8. Hmm. 8 kali 8. Nah, 54-nya. 64. 64. Kemudian akar berapa yang sama dengan 9? 72. Belum. 72, Pak. Belum. Oh, Coba. 8 hiji. 81. 8 hiji.
Kalau 10 100. berapa? 100. 100. 11 11 kali 11. 22. Ini sobat ini sobat. Dia 12. Gila. 22. Aduh, bilang kenapa? berapa? Bentar, Pak. 121. 121. Oke. Ya. 12 144. 144. 4. 13 169. 169. 14 Ini pun masuk apa bukan? Kurang loh. Gede banget ya. Benar. Sampai masih 196. 9. 196. Oke. Dan seterusnya kemudian sebetulnya kita bisa tahu yang bentuknya kelipatan dari 10. Ada. Misalnya kalau mau 20 berarti ini akar berapa? Akan 2 kali 2 4. 4. 10 kali 10 100. 0-nya 100. jadi 2. Oh, Kemudian 30 berarti akar 3 kali 3 6. kali 3 9 kan? Jadi Oh, 9 oh. 100 Salah. gitu. Kemudian 40 akar dari 1600 dan seterusnya. Oke. Oh, PC-nya bagus kan? Kemudian akar dari 2500 berarti itu 50. Nah, Oh, berarti sekarang begini. akar genep genep kali genep 200 lah. Ya, mau. Oke, misalnya begini. Kita diminta mencari cari akar dari 324. Apa, Pak? Bagaimana? Oh, Sekarang begini, kalau kita diminta mencari akar dari 324. Oke, tentu kan berarti kita harus tahu bisa. bilangan positif X yang kalau dikuadratkan jadi 324. Kalau ingat,
Misalnya kalau ada yang hafal ya berarti langsung saja bisa dicari selesai, dapat selesai. Tapi kalau nggak ingat bagaimana? Ya gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan nilai-nilai yang ada di sini sebetulnya. Jadi seperti akar 100 itu adalah 10, akar 400 itu adalah 20, akar 900 itu 30 dan seterusnya. Nah, 324 itu ada di antara 100 dengan 400. Oke? Ada di antara 100 dengan 400. Berarti akar 24 itu 324 Pak, biar dia. ya. Sudah siap? Nah, si akar 324 itu pasti berarti di antara akar 100 dengan akar 400. Berarti ada di antara 10 dengan 20. Begitu. Nah, 324, kalau kita lihat angka satuan dari 324 itu adalah 4. Nah, kita tinggal lihat dari 10 bilangan yang ada, 1, 2, 3, 4, sampai 9, begitu. Bilangan mana yang kalau dikuadratkan, satuannya jadi 4. Ada 2. Ada 2 dan ada 8. Kemungkinan, hipotesisnya, dugaan kita gitu, kita menduga si 324 ini antara jadi yang satuannya 2 atau yang satuannya 8. Karena 2 kuadrat 4, 8 kuadrat itu 64. Berarti antara 12 dengan 18. Tinggal dicek. 12 kali 12 berapa? Coba. 12 kali 12 berapa? 144. 144. Sementara 18 kali 18 324. 324. Jadi akar 324 itu adalah 18. Oke, bisa terbayangkan teknik mencari akar ini? Contoh lagi misalnya misalnya kita diminta mencari akar 1089. Misalnya seperti itu. Oke.
Eh, bagaimana langkah pertama? Kita lihat di puluhan eh, yang kita tahu bahwa akar 10 kuadrat berapa? 100 ya. Kemudian 20 kuadrat berapa? 400. 30 kuadrat 900. 40 kuadrat 1600. Kalau bahasa 1089 itu ada di antara 900 dan 1600. Yuk. 1089 ada di antara 900 dengan 1600. Kemudian kita cek satuannya berapa? Satuannya 9. Oke. Kita cek dari 1 kuadrat sampai 9 kuadrat. Bilangan berapa yang jadi menghasilkan satuan berupa 9. Oke. Ini 1, ini 4, ini 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Mana yang menghasilkan satuan berupa 9? Ada 2, Dua. yaitu 3 dan 7. Oke. Berarti yang kira-kira gitu, dugaannya berarti ini kan 900 tuh ada di antara 30 dengan 40. Berarti dugaan kita 1089 antara 2, 33 kuadrat atau 37. Oke. Jadi ini dan ini. Tinggal kita cek. Coba. 33 kali 33 berapa? 37 kali 37 berapa? Hah? Apa, Pak? 37 kali 37? Ya, sama 33 kali 33. 1089. 1008. Berapa? Yang ini 1089. Ya, yang bawah berarti bukan. Berarti akar 1089 itu adalah 33 kali, adalah 3, 3. Gitu. Atau bisa juga, bisa kelihatan tekniknya. Coba sekarang coba cari akar, cari nilai dari akar 676.
Coba berapa? Akar dari 676. Oke. Eh, Pak Adam, ini tugas untuk anak-anak ya? iya, sedang coba dikerjakan. Oke. Nih buat teman-teman Jatisari, udah semua nih, Oh, full. udah masuk semua yang Oke, ini ada Jatisari. tugas dari Pak Adam, silakan dikerjakan. Oke, sudah full semua ya. Oke, Ya. kita coba lagi tekniknya. Eh, Kenapa dia pindah batang? pertama kita tahu, kita cek kira-kira 676 itu ada di antara bilangan kuadrat berapa sampai berapa. Itu yang Bisa puluhannya. bisa. Kalau kita Iya, lihat iya. di atas gitu ya, 676 itu ada di antara 400 dengan 900. Jadi 676 ada di antara 400 dengan 900. Berarti akar 676 ada di antara akar 400 dan akar 900. Akar 400 itu 20, akar 900 itu 30. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Satuannya adalah 6. Kalau kita lihat yang tadi, bilangan akar berapa yang menghasilkan satuan 6? Itu ada 2. Ada 4 dan 6. Jadi yang menghasilkan kalau dikuadratkan satuannya atau angka paling belakangnya itu 6, itu adalah 4 dan 6. 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36. Jadi yang ujungnya itu 4 atau yang ujungnya 6. Berarti dugaan kita bilangan berapa di antara 20 sampai 30 yang ujungnya 4 dan 6? Ada 2. 24 dan 26.
6. Nah, tinggal kita cek 24 kuadrat berapa? 24 kali 24. 26 kuadrat berapa? 26 kali 26. Oke. Coba silakan dicari, dihitung 24 kali 24 dan 26 dikali 26. Pak Adam sinyalnya terputus ya. Udah, Pak. Oh, sorry. Tes, Udah. tes. Ya, Pak. Oke, Suara masuk, saya masuk? masuk. Oke. Masuk, Pak, masuk. Berapa? 2,576. Yang 24 berapa? 576. 576. Yang 26? 676. 676. Oke, berarti akar dari 676 itu adalah 26. Gitu. Oke, bisa dicoba cara mencarinya untuk bilangan-bilangan yang besar. Khususnya sebetulnya kalau melibatkan bilangan prima sih. Karena nanti kalau bukan bilangan prima, kita masih bisa coba buat dengan pohon faktor. Oke. Nah, coba lagi. Misalnya cari nilai dari akar dari 289. Oke, terlihat? Terlihat ya? 17, Pak. 17. Betul. Oh. Jadi tadi gitu ya. 289 itu di antara berapa sampai berapa? Ada di antara 10 gitu, 100 maksudnya, dengan 400. Berarti pasti akarnya ada di antara 10 dengan 20. Nah, bilangan kuadrat berapa yang menghasilkan satuan berupa 9? Ada 2. 3 jadi 9 sama 7. Ini jadi 49. Berarti dugaan kita itu adalah belasan, tapi ujungnya 3, berarti 13 dan 17. Tinggal dicek. 13 kuadrat, 13 kali 13 berapa? Kemudian 17 kuadrat, 17 kali 17 hasilnya berapa? Oke? Yang ini 169,
Dari mana? Ini 289. Bikin bos terus. Jadi Ah, rasa blok. akar dari 289 itu adalah 17. Iya. Nah, selain dengan teknik seperti ini, ada yang perlu diketahui, yaitu resiko. Kalau kita punya akar A dikali akar B, ini sama dengan akar A kali B. Jadi kalau misalnya kita punya tadi akar dari 144, kita bisa buat faktorisasi prima dari 144. Coba 144 dibagi 2 berapa? 144 dibagi 2? 72. 72. Masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Berapa? 36. 36. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 18. 18. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 9. 9. Bisa dibagi 2? Bisa. Bagi 3. Bagi 3 berapa? 3. 3. Jadi 144 ini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, berarti akar 144 itu sama dengan akar dari 2 pangkat 4 kali 3 kuadrat. Ini berarti sama dengan akar 2 pangkat 4 dikali akar 3 kuadrat. Akar 16 dikali akar 9. Akar 16 berapa? 4. Akar 9, 3. Ini jadi 12. Jadi bisa juga selain dengan teknik yang tadi, yang seperti ini, kita bisa mencari dengan menggunakan sifat seperti ini. Kayak kita. Nah, akar sendiri, akar X, ini kita definisikan sebagai X pangkat setengah. Gitu. Sehingga kalau kita punya akar 2 pangkat 6, ini seperti 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi setengah. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 6 dikali setengah. Ini keluar ya. Sebentar. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 alias 4. Jadi bisa juga kita pakai faktorisasi prima seperti ini. Nah, hanya saja kalau pakai faktorisasi prima seperti ini, itu akan sulit kalau berhadapan dengan bilangan prima. Misalnya 29 kuadrat. Kalau tidak bisa difaktorkan seperti ini,
Maksudnya faktornya tuh cukup bilangan yang cukup besar, tidak melibatkan 2, 3, dan seterusnya, itu lebih baik pakai teknik seperti ini. Tapi kalau seandainya masih bisa difaktorkan, yang ini lebih baik juga sebetulnya. Tapi ya, tiap siswa juga punya, Anda bisa mengembangkan dari cara ini, itu jadi yang sesuai, yang menurut Anda paling bagus yang mana, kayak gitu. Bisa saja caranya dimodifikasi juga, silahkan. Yang penting tetap sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, kemudian selain yang tadi, gitu, misalnya kita punya akar 1, akar 4, akar 9, dan seterusnya. Nah, di mana dengan akar 2? Kayak gitu. Kemudian ada juga bilangan akar 3, ada akar 5, dan seterusnya. Ini namanya bilangan irasional. Jadi dia bukan bilangan bulat, bukan juga bukan bilangan pecahan dari dua buah bilangan bulat. Jadi yang namanya akar 2 itu bilangan akar 2. Kalau di aproksimasi ini kisaran 1,4. Akar 2 tuh kisaran 1,41 kalau diaproksimasi. Tapi bukan nilai sebenarnya. Dia masih punya desimal di belakang. Nah, dari sini kita bisa membuat penyederhanaan lebih lanjut untuk bilangan-bilangan yang besar menggunakan sifat yang ini. Sebagai contoh, yang pertama misalnya kita mau mencari akar 8. Oke. Akar 8 itu sama dengan akar dari 4 kali 2. Kayak gitu. Nah, si 4-nya itu kan bilangan kuadrat. Jadi ini bisa kita tulis jadi akar 4 dikali akar 2, dan akar 4 itu adalah 2 dikali akar 2, ini bisa kita tulis jadi 2 akar 2. Seperti itu. Kemudian akar dari 12 bisa kita tulis jadi 12 itu mengandung faktor berupa bilangan kuadrat, yaitu 4. 4 dikali berapa? 4 kali 3. Ini jadi akar 4 kali akar 3. Ini sama dengan 2 dikali akar 3. Bisa kita tulis 2 akar 3. Jadi kalau ada bilangan 2 akar 3, ini maksudnya sebetulnya hasil perkalian antara 2 dengan akar 3. Kemudian akar 27. 27 itu bisa kita bagi 3, hasilnya 9.
dan akar 9 itu kuadrat sempurna, yaitu 3, sehingga hasilnya adalah 3 dikali akar 3 atau 3 akar 3. Gitu. Jadi memanfaatkan sifat akar A dikali akar B sama dengan akar dari A kali B. Atau sebaliknya, misalnya kita punya akar 2 kali akar 8. Ini sama dengan akar dari 2 kali 8, hasilnya adalah akar 16, dan akar 16 itu adalah 4. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Ustaz. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah. Oke, coba latihan. Latihan lagi. Oke. Coba yang pertama, cari hasil dari akar 3 kali akar 12. Feby ada? Ada, Pak. Kalau di Indonesia masih mana? Jempek. Akar 3 dikali akar 12. Bentar, Pak. 6. 6 ya? Ya. Ini 3 kali 12. Hasilnya berapa? Akar 36 ya? Ya. Hasilnya 6. Coba Badru ada, Badru? Ada. Coba Badru. Akar 3 kali akar 27. Aduh, itu ya lo. Jawab. Baca yuk. 3 kali 3 kali 27. Itu jawab. 9. 9. Berapa? 9. 9. 9. Dari mana? Akar 3 kali 27. Ini akar 81. 81. Ini 9. Enggak pernah emang bukan. Berikutnya coba Syahrul ada, Syahrul? Jatisari. Ada, Pak. Ada. Sahur. Coba akar 20 dikali akar 5. Jadi mau kosong. Dua. Pangkat 20 kali 5. Pangkat 25. 20, Pak. 20 kali 2. Kali. Oh, kali 5. Pangkat 20 kali 5. Akar 20 kali 5 sebaraha? Ya, sama dengan 10. Sama dengan 10. Oke.
Coba Fahri, ada Fahri? Ada. Coba Fahri. Akar 32 kali akar 2. Yang mana ini, Mas? Tiga dua kali dua dua. 2. Dua kali dua. Dua kali dua, Pak. Ya, berapa? 32 kali 2. Berapa? Genap opat. Akar genap 4. Sabaraha akar genap 4? Delapan sudah, Pak. 8. Ya, jadi tadi ya paling awal minimal itu ingat akar berapa yang jadi 1 sampai 9. Nanti untuk seterusnya itu bisa pakai cara kayak gini. Oke, kemudian yang tadi, kalau kita punya, katakanlah mencari akar 96, Gimana? kita bisa pakai pohon faktor. Kita bisa pakai pohon faktor 96 kita bagi 2, hasilnya berapa? 96 dibagi 2 hasilnya berapa? Sembilan enam dibagi 2? Siapa? 48. 48. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 24. 24. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 12. 12. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 6. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 3. 3. Berarti faktorisasi primanya 96 3. itu berapa? 3. 2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3. Oke. Berarti akar 96 itu sama dengan akar dari 2 pangkat 5 kali 3. 3. Oke. Berarti ini akar 2 pangkat 5 dikali akar 3. 3. Nah, akar tadi itu bisa kita pandang sebagai pangkat setengah. Berarti akar 2 pangkat 5 itu bisa kita pandang sebagai 2 pangkat 5 kali setengah atau 5/2. Berarti ini dikali akar 3 dan ini hasilnya adalah 2 pangkat
2,5. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah dikali akar 3. Sehingga ini jadi 4, 2 pangkat setengah akar 2 dikali akar 3. Jadi hasilnya adalah 4 dikali akar 6, alias 4 akar 6. Begitu. Atau di bagian akar 2 pangkat 5, ini bisa kita tulis jadi akar 2 pangkat 4 kali 2. Jadi akar 2 pangkat 4 dikali akar 2. Ini jadi 2 pangkat 2 kali akar 2. Bisa juga seperti ini. Begitu. Oke. Coba Astri ada? Ada, Kenapa? ada, Pak. Oh, ada. Oke. Akar dari 108. Cabut. Coba akar dari 108. Ya, yang lain juga boleh sambil dikerjakan. Berapa akar dari 108? Berapa? 36 Coba kali dibuat 3. 36 kali 3. Akar 36 kali 3. Oke. Berarti hasilnya berapa? Akar 36 kali akar 3. Hasilnya berapa? 6 akar 3. Gitu. Atau tadi kalau bingung mencarinya, kita bisa mulai dari faktorisasi prima dulu. 108 ini kalau bagi 2 jadi berapa? Jadi 54 kan? Kalau kita bagi 2 lagi jadi berapa? 27. Ini dibagi 3 jadi 9. 9 bagi 3 jadi 3. Sehingga 108 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Sehingga akar 108 itu akar 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Berarti ini akar 2 pangkat 2 kali akar 3 pangkat 2 dikali akar 3. Oke. Yang ini jadi 2 kali 3 kali akar 3 jadi 6 akar 3. Gitu. Nah, bagaimana kalau berhadapan dengan bilangan prima, kuadrat dari bilangan prima? Misalnya Anda diminta
eh, mencari, misalnya kalian diminta cari nilai dari akar 841. Oke, coba silakan dikerjakan dulu. Ya, Kak. Oke. Iya.
Ada yang sudah? Udah, kita apa selalu. Oh, gue namanya Terus Ulang. dulu. Udah kan? Atas. Dapat atas. Ya Kak, Parantas. udah Kak, udah. Baraha. 29 mungkin. 28. Oh, kok mungkin. Kesina bisa kan? Yang yakin. Coba. Nggak terlalu yakin sih. Makanya Oke. gue sama Tuhan. Di mana 28? Ada pagi. Oh, masih boleh. Tadi Di mana 28? dari muslim dari orang dari 40 kali tujuh. Ya, bukan 17. Kadang-kadang kenapa? Ya, yang ini itu kalau kita coba cari pohon faktornya, itu sulit. Pohon faktornya sulit ya. Sama. Sulit. Karena kalau kita bagi dengan 2, hasilnya bukan bulat. Kita bagi dengan 3, bukan bulat. Bagi 5, Ya, dibagi 2, 3, 5, dan seterusnya. Ini tidak habis. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita bisa pakai teknik yang pertama. Jadi si 841 itu di antara bilangan kuadrat sempurna apa sih? Nah, kalau kita lihat di atas, 800 itu ada di antara ini, 400 dengan 900. Berarti 841 itu ada di antara 400 dan 900. Berarti akar 841 itu ada di antara akar 900, ini 30, akar 400 itu 20. Berarti ada di antara 20 sampai 30. Kemudian kita cek satuannya. Satuannya adalah 1. Nah, bilangan di antara 1 sampai 9 kalau dikuadratkan, kemudian satuannya menghasilkan 1, itu bilangan apa? Yang menghasilkan 1 itu ada 2, yaitu 1 dan 9. Ini 9, ini 1. Itu 1 dan 9. Berarti dugaan kita bilangan di antara 20 sampai 30 yang satuannya 1 dan 9 itu adalah 21 dan 29. 21 kuadrat itu berapa?
21 kali 21 berapa? Dua satu kali 21 itu 441, sementara 29 kuadrat itu 841. Jadi akar dari akar dari 841 itu adalah 29. Begitu. Oke, bisa dipahami? Belum differential. Kita bisa. Konsep apa? Nah, eh, coba sekarang latihan kita pakai semua konsep yang dipelajari sebetulnya. Yang pertama coba cari akar 48 kali akar 3. Yang kedua akar dari 108. Yang ketiga cari akar dari 1369. Gitu. Nah, silakan. Tuh.
Oke, eh, ada yang sudah? Belum, Pak. Belum. Oke, ini saja. Ini kita udah lama ya. Ada PR. Ini jadi PR aja ya. Nanti eh, silakan dikumpulkan. Insya Allah minggu depan kita bahas. Ini boleh, Pak. Dibakar. Ya, dikumpulkan Dibakar. untuk minggu depan ya. Seperti udah lama ya kita nggak ada PR. Oke? Oke. Ya. Oke, baik. Eh, Bisa tolong. untuk hari ini kira-kira seperti itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Beres. Ya, nanti tolong dipelajari ya. Yang tadi mungkin ketinggalan, itu bisa lihat rekaman yang awal ataupun catatannya nanti saya insya Allah saya berikan. Eh, Jadi kalau tidak ada pertanyaan, eh, coba yang hadir itu ada siapa aja? Boleh coba sebutkan nama masing-masing dari coba dari depan deh. Satu-satu coba. Mulai jadi Sari dulu sambil saya ingat-ingat lagi. Ini Semuanya Novia. boleh masuk ke kamera. Oke, boleh. Oke, Sama yang satu itu Mas. yang depan kurang. Iya, Oke, itu Imas. siapa? Imas. 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 Terus Kalau menghadap di Sri. 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 Terus Raisa. Aisyah. Terus Novi. Nopi. Terus Ras. Rahmat. Ahmad. Terus Pina. Tina. Pina. Pina Tina. Button. Terus no lelaki Arul. Kika, Terus Ega. Fahri, Terus Ari. Fahri. Terus. Udah, Yang lainnya Pak. kemana? Terlebat, Pak. Ke sekolah. Betul buat sekolah. Oke. Yang Marga Mulia. Coba. Boleh itu Ya, masuk Pak. kamera dulu. Yang pakai sweater tadi boleh sambil angkat tangan, sambil sebutkan nama di depan. Pi. Terus selfie. Terus Ya Allah. Kalau sini hanya. ayo HP-nya disimpan dulu. Terus Badaru zaman. itu Halo. terus Imam. Dodi. Imam. Dodi. Oke. Oke. PR-nya 3 soal. Coba dikerjakan, insya Allah minggu depan kita coba bahas ya. Bahasa Inggris babinya. Oke, baik, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.